Halo Sobat Kursus, kembali lagi bersama saya Hanif Fakri Suryono. Pada video ini, kita akan membahas tentang produksi dan finalisasi produk dari multimedia. Pada proses produksi ini, kita akan menggunakan aplikasi yang memberikan fitur keseluruhan untuk unsur media yang sudah dibuat, yaitu Adobe Animate. Kali ini, yang akan kita buat yaitu sebuah aplikasi multimedia interaktif tentang pelatihan multimedia. Sebelum memulai, kita akan menyiapkan media-media yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi multimedia interaktif ini. Baik Sobat Kursus, pertama-tama kita lakukan perorganisasian file terlebih dahulu dengan memisahkan file-file audio, gambar, video, dan animasi ke dalam folder masing-masing. Beberapa media yang digunakan merupakan proyek yang dibuat di video-video sebelumnya. Dan ada juga media lain yang bisa Sobat Kursus download. Linknya bisa Sobat Kursus lihat di deskripsi ya. Kemudian, kita akan membuat menu dengan menggunakan 3 buah button yang terdiri dari materi, latihan, dan tentang. Selanjutnya, kita buatkan layout seperti ini. Dengan tambahan judul menu, media pembelajaran interaktif multimedia. Setelah itu, kita akan sisipkan sebuah splash screen yang sudah pernah dibuat sebelumnya pada bagian animasi. Nah, splash screen ini nantinya akan muncul di awal sebelum masuk ke dalam menu. Cara menyisipkannya seperti ini. Ada di timeline. Setelah terpilih semua, timeline layers akan berubah menjadi warna biru. Kemudian, klik kanan dan muncul pop-up berisikan menu. Pilih menu Copy Layers. Kemudian, buka project utama kita. Di bagian timeline baru, pasti hanya terdapat layer 1 saja. Klik kanan di layer tersebut. Lalu, pilih Paste Layers dari menu pop-up yang muncul. Maka kita jalankan scene apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Untuk alurnya, objek vektor akan bergerak, lalu muncul suara yang berasal dari media sebelumnya. Baru muncul button dengan tulisan mulai. Setelah masuk ke dalam menu, kita akan memasukkan audio untuk diterapkan. Audio yang digunakan adalah suara mouse ketika kursor mengenai button. Jadi, kita hanya mengintegrasikan saja. Cara menerapkannya seperti ini. Lihat pada bagian library supaya terorganisir file project kita. Buat folder baru, kemudian double klik kiri, ganti nama folder dengan nama audio. Setelah itu, masukkan audio yang kita inginkan karena sebelumnya sudah copy file audionya. Klik kanan pada folder audio tersebut, lalu pilih Paste. Supaya terlihat ketika sedang mengklik tombol, berikan efek menekan tombol pada button dengan cara klik button materi. Klik kanan, pilih menu Edit in Place dari pop-up. Kemudian, lihat bagian timeline frame down. Kita klik kanan dan pilih Insert Keyframe. Kemudian, atur buttonnya dengan cara mengecilkan size dari ukuran sebelumnya. Masih berada di frame down timeline, pilih menu frame dari Properties, kemudian di menu Sound, pilih Name, cari audio yang akan kita gunakan pada menu drop down. Apabila dikatakan berhasil, dapat kita cek adakah indikator line merah pada frame down-nya. Kemudian, pada bagian utama, kita akan membuat beberapa halaman pendukung yang akan muncul ketika ada trigger dari button. Lihat bagian menu scene. Di bagian pojok kiri bawah terdapat menu Add Scene. Klik menu Add Scene. Kemudian, kita buat tambahan scene baru. Setelah itu, double klik kiri, ganti nama scene. Begitu juga dengan scene tambahan lainnya.
Setelah itu, kita tinggal membuat bagian intinya, yaitu memasukkan aksi ke dalam button yang ada di menu. Jadi, untuk menu materi akan membuka halaman materi. Begitupun dengan button yang lainnya. Klik kanan, akan muncul pop-up. Kemudian, pilih action. Ketikkan tiap codingnya untuk berpindah ke scene lain sesuai menu buttonnya. Nah, untuk memudahkan, kita harus melihat workflow-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru bisa sesuaikan dengan menunya. Cara menyesuaikannya seperti ini. Kita melihat workflow pada rancangan awalnya di Adobe Illustrator. Kemudian, berpindah ke tampilan finishing. Berisi aset yang sudah kita buat juga sebelumnya. Lalu copy file aset-asetnya dari Adobe Illustrator. Kemudian, paste di scene lembar kerja kita di Adobe Animate. Supaya tidak berpindah-pindah aplikasi untuk melihat workflow dalam mengatur layout media pembelajaran, screenshot tampilan tiap scene workflow, lalu paste ke Adobe Animate. Langkah terakhir, sesuaikan layout dari aset-aset dengan workflow-nya. Setelah media pembelajaran ini dibuat, maka langkah selanjutnya adalah kita mereview apakah workflow yang telah ada sudah tercover semua di aplikasi. Nah, bila ingin dijalankan, kita bisa pilih pada menu bar control, kemudian pilih tes. Bisa kita lihat hasil akhir dari media pembelajaran yang telah kita buat tadi. Apabila ada beberapa yang harus diperbaiki, maka lakukan di bagian yang masih belum sesuai. Dan apabila sudah sesuai, maka proyek pembuatan media pembelajaran interaktif multimedia sudah selesai. Nah, Sobat Kursus, selesai sudah untuk penjelasan dari kami tentang pembuatan media pembelajaran interaktif multimedia menggunakan Adobe Animate. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Kursus semua ya. Kursus kompeten!